Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita dalam seluruh aspek kehidupan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dalam forum bedah kafah yang mengangkat tema penting dan aktual, yakni dengan judul mewujudkan negara adidaya ekonomi yang berideologi Islam. Melalui forum ini, mari bersama-sama kita bedah secara jernih dan kritis apa yang sebenarnya terjadi, apa akar masalahnya, dan bagaimana solusi hakiki yang ditawarkan oleh Islam. Insya Allah, forum ini akan menjadi sarana menggugah kesadaran bagi umat, ya, dan untuk bangkit dengan Islam sebagai solusi peradaban. Ya, monggo kepada Bung Yuwana, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bung Haikal. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Imani fillah rahmatullahi alaikum. Dalam bedah kafah edisi ini berjudul mewujudkan negara adidaya ekonomi yang berideologi Islam. Sudah saya siapkan PowerPoint. Mari kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mewujudkan negara adidaya ekonomi yang berideologi Islam. Pokok bahasan, kebijakan dan dampak tarif resiprokal Amerika, dunia Islam terjajah oleh kapitalisme, keunggulan sistem ekonomi Islam, agenda politik dan langkah strategis umat Islam. Ada 4 poin pokok pembahasan. Yang pertama, kebijakan dan dampak tarif resiprokal Amerika. Dalam situasi ketidakpastian ekonomi global dan perubahan politik yang cepat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mencuri perhatian dunia. Amerika menerapkan perang dagang yang mengguncang dunia dengan memberlakukan kebijakan tarif impor baru bertajuk reciprocal tarif pada 2 April 2025 yang lalu. Nah, kebijakan menetapkan tarif ini ya, tarif minimum sebesar 10% untuk seluruh produk impor Amerika. Terus kemudian tarif yang lebih tinggi dikenakan pada 57 negara dan teritori tertentu ya, termasuk Indonesia. Ini memang betul-betul mengguncang perdagangan global. Kebijakan tarif resiprokal ini diambil oleh Amerika Serikat untuk memperkuat ekonomi mereka, untuk melindungi pekerja domestik, dan untuk membuka lapangan kerja serta menghilangkan hambatan perdagangan. Jadi sesungguhnya alasannya itu hanya untuk mengembalikan pamor Amerika di dunia setelah beberapa dekade isu-isu tentang Amerika mulai ditinggalkan ya. Misalnya dengan gerakan dedolarisasi. Alasan Trump mengenakan tarif impor yang tinggi pada negara-negara lain itu ya termasuk Indonesia karena memang Trump pengen menciptakan persaingan yang adil bagi bisnis dan pekerja di negaranya setelah melihat neraca ekonominya defisit secara signifikan. Nah, tarif resiprokal itu ya diklaim sebagai fair trade, perdagangan yang fair. Ya, padahal kalau kita melihat free trade, perdagangan bebas, tentu pemberlakuan tarif impor itu tidak berlaku. Jadi secara kasat mata Trump telah mengkhianati asas perdagangan bebas fair free trade sehingga kemudian menjadi dari free trade fair trade jadi fair trade fair trade mengancam negara-negara di dunia dengan dengan menaikkan tarif impor itu termasuk negara-negara muslim.
ya sudah bertentangan dengan prinsip globalisasi ekonomi bebas ala kapitalisme, malah memberikan ancaman terhadap negeri-negeri yang dikenakan tarif tadi itu. Misalnya negeri-negeri Muslim, ya Indonesia, Turki, Malaysia yang hanya mampu merespon lewat diplomasi saja, bukan langkah yang strategis. Nah, Iwani Fila Rahmatullahi Alaikum, kenapa bisa begitu? Karena dunia Islam sekarang ini terjajah oleh kapitalisme. Negara-negara Muslim memang sudah lama terperangkap oleh penjajahan ekonomi ala kapitalisme Barat ini. Ya, kekayaan alam umat Islam dieksploitasi dan hasilnya dinikmati oleh negara-negara kapitalis, tidak dinikmati oleh rakyat Muslim itu sendiri. Sistem sekulerisme yang diterapkan di negeri-negeri Muslim melemahkan posisi mereka dalam percaturan ekonomi dunia. Jadi memang kebijakan dagang ini yang tujuannya fair trade ini hanyalah kedok saja. Kedok untuk memperkukuh, memperkokoh penjajahan kapitalisme terutama di negeri-negeri Muslim. Terasa kebijakan Trump ini sangat-sangat hipokrit ya, karena memang tidak selaras dengan ajaran mereka sendiri ya kapitalisme global ya itu. Dengan sekulerismenya. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang kaum kafir menguasai kaum muslimin. Itu sangat jelas di firman Allah Quran surah An-Nisa ayat 141, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Jelas sekali ya, sekali-kali Allah tidak akan memberikan jalan kepada kaum kafir untuk menguasai kaum muslim. Artinya Allah telah melarang kaum muslim itu terjajah oleh kapitalisme, ya, oleh sekulerisme, oleh pemikiran-pemikiran barat. Kaum muslim harus bebas sebebas-bebasnya dari penjajahan, dari mengabdi kepada manusia hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia Islam yang terjajah oleh kapitalisme sekarang harus segera bangkit karena memiliki keunggulan sendiri, keunggulan sistem sendiri, yaitu negara khilafah, ya, keunggulan sistem ekonomi sendiri, ya, ya sistem moneter Islam yang menggunakan dinar dan dirham, menggunakan emas dan perak itu stabil, tidak bisa dimanipulasi dan tidak bisa apa semaunya sendiri karena memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, negara khilafah akan menerapkan sistem moneter Islam yang berbasis emas dan perak sebagai mata uang, nilainya real, ya, nilai instruksinya itu real itu. Sehingga kemudian dinar dan dirham itu stabil nilainya, tidak mudah mengalami guncangan, tidak bisa dicetak semaunya sendiri, tidak bisa dimanipulasi. Dan yang paling penting ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sistem ekonomi Islam itu berfokus pada sektor real dan melarang riba, melarang pajak, tidak ada spekulasi ekonomi yang non produktif. Dalam Islam, transaksi perdagangan berfokus pada sektor real, ya, sektor non real itu tidak dipakai, tidak boleh ada. Ya, tidak boleh ada riba, pajak, dan spekulasi. Termasuk sumber daya alam yang menjadi kepemilikan umum dikelola negara untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk keuntungan swasta atau asing, bahkan oligarki. Dengan sistem ini, ya, dengan dua keunggulan tadi, yaitu yang pertama menerapkan sistem moneter Islam, kemudian yang kedua transaksinya fokus pada yang real tadi, maka negara akan menjadi negara yang mandiri secara ekonomi. Saat memiliki kemandirian, ya, terutama kemandirian ekonomi, maka dalam perdagangan internasional negara tidak akan mudah dikalahkan dalam perang tarif yang sekarang digencarkan oleh Amerika itu.
ya yang dilancarkan oleh negara-negara lain. Karena apa? Kita punya kemandirian. Sehingga kemudian jika negeri-negeri muslim bersatu padu membangun kedaulatan ekonomi dengan segala potensinya, maka dunia Islam akan menjelma menjadi adidaya ekonomi dunia yang lebih baik dan berkah, tidak merusak dan tidak menghancurkan seperti sistem kapitalisme yang diadopsi oleh Amerika. Kemudian jalur perdagangan yang sangat strategis, ada terusan Suez, ada Teluk, ya ada Selat Malaka yang menjadi lalu lintas perdagangan dunia. Karena itu memang umat Islam sekarang harusnya memiliki agenda politik dan langkah strategis yang sama. Umat Islam wajib melakukan perlawanan politik terhadap penjajahan global kapitalisme yang dikomandani oleh Amerika itu dengan sudut pandang ideologi Islam. Perlawanan terhadap penjajahan kapitalisme global ini wajib dijadikan sebagai hirjuz zawiyah, sebagai sudut pandang dalam perjuangan politik kaum muslim di seluruh dunia. Negeri-negeri muslim harus membentuk kekuatan bersama dengan mendirikan kembali khilafah Islam sebagai entitas global. Dan ini memang momentumnya, momentumnya sekarang ini. Ya, proyek penegakan kembali khilafah Islam ini harus menjadi agenda politik global umat. Selain akan menjadi negara adidaya baru, khilafah Islam akan membawa kembali kaum muslim meraih kemerdekaan hakiki dari penjajahan asing sekaligus mencapai martabat yang mulia. Khilafah ini pula yang akan merebut kembali kekuatan global yang mengendalikan dunia. Khilafah juga yang akan menyebarluaskan dakwah Islam ke seluruh dunia dan memimpin dunia secara keseluruhan, menggantikan Amerika, menggantikan Cina, menggantikan Uni Eropa. Inilah momentumnya. Negeri-negeri muslim mengambil sikap untuk menjadi pemain di kancah dunia. Saatnya negeri-negeri muslim ini sadar dan bangkit untuk berpegang teguh dengan syariah Allah Subhanahu wa taala, untuk berpegang teguh pada Al-Qur'an, Al-Hadis. Karena kemuliaan kaum muslim hanya bisa diwujudkan jika mereka kembali kepada ajaran Islam yang murni, yang otentik. Caranya dengan menegakkan kembali syariat Islam secara total dalam seluruh aspek kehidupan. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Qur'an, maka sungguh bagi dia penghidupan yang sempit dan kami Allah Subhanahu wa taala akan menghimpunkan dirinya pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Maka Iwan Ifillah rahmatullahi alaikum, pemirsa channel TV yang budiman, dengan berpegang teguh pada Al-Quran, mengamalkannya, menerapkannya, mendakwahkannya dalam seluruh aspek kehidupan, akan wujud ketakwaan yang hakiki. Ketakwaan yang semacam inilah yang pasti akan mendatangkan aneka keberkahan, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Andai saja penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Andai saja penduduk-penduduk negeri, penduduk-penduduk Indonesia, penduduk-penduduk Malaysia, penduduk-penduduk Brunei, Mesir, Pakistan, dan lain sebagainya itu bertakwa, tentu Allah akan memberkahi mereka dengan memberikan barokah dari langit maupun dari bumi. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan
Buletin Kafah pada edisi hari ini. Terima kasih Bung Haikal. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Bung Haikal. Oke, baik. Alhamdulillah pemaparan yang sangat luar biasa ya tentang bedah kafah kali ini. Jadi kesimpulannya sedikit yang bisa dirangkum ialah ya kebijakan tarif impor resiprokal dari Presiden Trump ini memang menunjukkan ya gimana Amerika itu terus memaksa dominasi ekonominya atas negara lain meski dibungkus dengan alasan perlindungan ekonomi. Nah, tapi kebijakan ini justru memperlihatkan wajah asli kapitalisme, sistem yang nggak adil dan merugikan banyak negara, apalagi negara Muslim yang sudah lama dijajah secara ekonomi dan politik. Padahal negeri-negeri Muslim punya potensi besar ya, mulai dari sumber daya alam yang melimpah, penduduk banyak, kemudian posisi yang strategis. Nah, sayangnya semua itu belum bisa membuat mereka bangkit karena masih diliputi oleh kegelapan aturan sistem kapitalis ya. Sorry. Islam punya solusi yang beda ya dengan sistem ekonomi yang mandiri, kemudian tidak ada riba dan berbasis sektor yang real. Nah, inilah yang harus kita perjuangkan ya dengan menegakkan dan menerapkan kembali sistem Islam di aspek kehidupan ya dengan kembali menyadarkan umat ya. Nah, kemudian melakukan langkah-langkah yang strategis berlandas ideologi Islam dengan bersatunya umat Islam di seluruh dunia. Nah, dengan begitu bisa membuat umat Islam bisa lepas dari dominasi yang zalim dan jadi kekuatan global yang adil dan membawa keberkahan. Mungkin sekian, bagaimana dari Bung Yuwana, apakah ada tambahan lagi? Ya, terakhir Bung Haikal, ya memang sudah saatnya sekarang ini momentumnya ya ketika Amerika Serikat dengan Cina sibuk perang dagang, janganlah kita kemudian latah oleh lagu kapitalisme barat maupun kapitalisme timur itu. Kita punya lagu sendiri, yaitu lagu-lagu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perjuangan menerapkan syariat dan menegakkan khilafah. Terima kasih Bung Haikal, terima kasih penonton channel TV yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah, jazakallah khair, Bung Yuwana. Terima kasih atas ilmu dan penjelasannya pada bedah kafah kali ini ya. Semoga bisa membuka insight baru dan membawa manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, pemirsa bedah kafah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cukup sekian pembahasan kabar, topik dan isu terkini. Ya, jangan lupa untuk like, komen, share seluas-luasnya dan subscribe agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Ya, saya Muhammad Firdaus Haikal selaku host Bedah Kafah kali ini pamit undur diri. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.